Laba bersih BNI menembus 10,8 triliun rupiah pada semester pertama 2026. Kinerja tersebut tumbuh lebih dari 6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tak hanya laba, penyaluran kredit BNI juga melaju hingga 24,4% secara tahunan dan mencapai 968,5 triliun rupiah. Di tengah persaingan likuiditas yang masih ketat, dana murah atau CASA BNI tetap tumbuh 2 digit. Pertumbuhan pendapatan bunga, ekspansi kredit, hingga peningkatan pendapatan berbasis komisi menjadi sejumlah faktor yang menopang kinerja perseroan. Lalu, bagaimana strategi BNI menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan kualitas bisnis? Berikut selengkapnya. PT Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk atau BNI membukukan laba bersih sebesar 10,8 triliun rupiah pada semester 1 2026. Capaian tersebut tumbuh 6,33% secara tahunan atau year on year. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, laba bersih BNI tercatat sebesar 10,16 triliun rupiah. Kinerja positif tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga. Sepanjang 6 bulan pertama 2026, BNI membukukan pendapatan bunga sebesar 38,63 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 14,92% dibandingkan semester 1 2025 yang mencapai 33,61 triliun rupiah. Di sisi lain, beban bunga juga mengalami peningkatan. Beban bunga BNI naik 15,94% secara tahunan menjadi 16,34 triliun rupiah. Meski demikian, pertumbuhan pendapatan bunga tetap mampu menopang peningkatan pendapatan bunga bersih atau net interest income. Pendapatan bunga bersih BNI mencapai 22,28 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 14,19% dibandingkan 19,51 triliun rupiah pada semester 1 2025. Selain pendapatan bunga, pendapatan berbasis komisi juga turut memperkuat kinerja BNI. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan komisi mencapai 5,50 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 13,51% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan lainnya meningkat 8,70% menjadi 3,08 triliun rupiah. Secara keseluruhan, penguatan pendapatan inti menunjukkan kontribusi bisnis BNI semakin berimbang. Pendapatan bunga bersih tumbuh sekitar 14,2% menjadi 22,3 triliun rupiah. Sementara pendapatan berbasis komisi atau fee-based income meningkat 14,2% menjadi 9 triliun rupiah. Direktur Finance and Strategy BNI Hussein Paolo Kartayumena mengatakan peningkatan pendapatan tidak hanya berasal dari ekspansi kredit, pertumbuhan transaksi, solusi cash management, layanan digital, serta aktivitas berbasis komisi juga memberikan kontribusi. Diversifikasi sumber pendapatan tersebut menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjaga ketahanan profitabilitas. Dengan sumber pendapatan yang semakin beragam, perseroan berupaya menjaga kinerja dalam berbagai kondisi siklus ekonomi. Dari sisi intermediasi, BNI mencatatkan pertumbuhan kredit yang kuat. Hingga akhir Juni 2026, kredit BNI tumbuh 24,4% secara tahunan menjadi 968,5 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didukung portofolio kredit yang semakin terdiversifikasi. Penyaluran kredit mencakup berbagai sektor ekonomi dan segmen bisnis. Mulai dari segmen korporasi, menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, hingga konsumer. BNI menjalankan ekspansi kredit secara selektif. Setiap penyaluran kredit mempertimbangkan prospek industri serta profil risiko debitur. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas portofolio. Dengan pendekatan yang lebih terukur, BNI berupaya menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat dan berkelanjutan. Pertumbuhan kredit juga berjalan seiring dengan penguatan struktur pendanaan. Di tengah persaingan likuiditas industri perbankan yang masih ketat, dana murah atau Current Account Saving Account atau CASA BNI tumbuh 11,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut membantu BNI mempertahankan rasio CASA di level 65,4%. Rasio CASA yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi biaya dana. Cost of fund atau biaya dana pihak ketiga juga mengalami perbaikan. Biaya dana BNI turun menjadi 2,56%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 2,78% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Struktur pendanaan yang lebih efisien menjadi modal penting bagi BNI. Selain menjaga daya saing, kondisi tersebut juga mendukung ekspansi kredit secara berkelanjutan. Di tengah perubahan kondisi pasar, kekuatan pendanaan menjadi salah satu fondasi untuk menjaga pertumbuhan bisnis. Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan mengatakan perseroan terus memperkuat fundamental bisnis. Strategi BNI berorientasi pada pertumbuhan berkualitas, penguatan bisnis inti,
serta transformasi organisasi dan digital secara berkelanjutan. BNI mengarahkan sumber daya pada sektor dan ekosistem yang memiliki prospek pertumbuhan sehat. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas aset. Di saat yang sama, BNI juga berupaya meningkatkan relevansi layanan bagi nasabah di setiap segmen. Transformasi digital menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat layanan dan meningkatkan daya saing. Arah pengembangan bisnis BNI juga sejalan dengan agenda transformasi BUMN di bawah koordinasi dan antara Indonesia. Agenda tersebut menitikberatkan pada penguatan fundamental perusahaan. Selain itu, penerapan tata kelola yang profesional dan penciptaan nilai berkelanjutan menjadi bagian dari arah transformasi. Dengan penguatan bisnis inti, diversifikasi pendapatan, pertumbuhan kredit yang selektif, serta transformasi digital berkelanjutan, BNI berupaya menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkualitas. Kedepan, strategi tersebut akan menjadi fondasi BNI dalam memperkuat daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.